permainkan jari tangan kalian, tarik benang-benang ini semakin dekat, tangkap cekek kepala burung-burung ini, masukkan dia ke dalam sangkar. Begitulah cara kalian mengendalikan ketakutan kalian, bukan dengan cara menangis. Two of Cups itu bukan bersama pasangan kalian, berarti pasangan kalian adalah Karmic saat ini ya. Dan kemudian ketika itu berhasil diselesaikan, kalian akan mendapatkan the Two of Cups yang betul-betul satu frekuensi, guys. Lalu ada seseorang baru datang, Cancer, Scorpio atau Pisces, pihak ketiga. Kamu berarti yang menghadirkan pihak ketiga. Dan di situ ada the Two of Cups. Semua urusan karmic, guys, termasuk karmic relationship, itu ada pelajaran yang harus dijalani, dilewati, dan kamu harus lulus. Kalau enggak, kejadian yang sama akan berulang-ulang di cycle life yang sama, di siklus kehidupan yang sama, atau di kehidupan berikutnya. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja dimanapun kalian berada saat ini. Doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian, because I love you so much, guys. Welcome back to Be Delightful Channel ya, bersama aku Ray, your Tarot Reader. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini, guys. Kalian baik sekali. Terutama untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku ya. Terima kasih banyak. Sedangkan untuk newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal. Nama aku Ray dan aku adalah seorang tarot reader. Channel ini namanya Be Delightful ya, guys. Channel untuk melihat readingan tarot. Oke. Silakan masuk, jangan malu-malu. Belum dikasih tahu topiknya, jadi nggak usah dibuka kartunya. Silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari di sini, bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini membingungkan kalian ya. I hope so, guys. Oke. All zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, aku memanggil, aku memanggil semua zodiak dari Taurus sampai ke Pisces. Ini adalah readingan khusus untuk kalian yang sedang berada dalam karmic relationship. Yes, energi update untuk pasangan-pasangan karmic ya. Apa itu pasangan karmic? Pasangan yang sangat toksik, guys. Kalian berdua itu berada di frekuensi yang sangat berbeda. Jarak frekuensinya jauh berbeda. Aku nggak bilang kamu yang lebih rendah dan aku nggak bilang kamu yang lebih tinggi. Tapi antara kamu dengan pasangan kamu, frekuensinya itu gapnya sangat tinggi ya, guys. Sehingga kalian itu akan sering mengalami turbulensi atau gonjang-ganjing, dan itu sering mengarah ke toxic relationship. Kalian berdua itu saling menyebar racun, guys, yang tidak baik untuk hidup kalian masing-masing. Oke. Itu aja, nggak usah jauh-jauh pengertian karmic relationship ya. Mohon diingat, ini adalah general reading atau energi kolektif. Artinya tidak semua yang sedang berada dalam karmic relationship akan merasa resonate dengan yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible atau vice versa, guys. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang aku bisa bicara dengan pasangan karmic kalian ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka 10 kartu full Celtic Cross untuk kalian. 6 kartu yang posisinya di cross atau di silang akan aku bahas di video ini. Kita lihat di mana posisi kamu berada saat ini ya, sebagai seorang pasangan karmic ya, dan kemudian apa challenge-nya di bulan Agustus. Fokus dan target, kejadian penting di beberapa waktu yang lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Yes. Kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian, resonate dengan apa yang aku sampaikan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini untuk mengakses video extended secara eksklusif ya. Di sana kita akan bahas 4 kartu yang datangnya vertikal. Nasihat dari universe atau tips dan trik untuk kalian dalam menghadapi challenge di bulan Agustus ini ya, yang sedang dalam karmic relationship. Karmic relationship itu sama dengan twin flame, guys, sama dengan high level soulmate ya. Aku udah buat readingan untuk twin flame dan high level soulmate di video yang pertama. Hari ini juga aku upload duluan itu, dan kemudian aku upload yang karmic berikutnya. Ciri-cirinya akan sama ya. Hanya saja bedanya itu begitu banyak penyesalan, begitu banyak rasa sakit tangis di karmic relationship, dan itu tidak baik untuk kalian ya. Prosesnya juga lama. Makanya dibutuhkan energi update. Setiap hari ada yang kalian lakukan, ada tindakan tertentu yang kalian lakukan, dan itu akan mengubah path ke masa depan. Pasangan karmic akan berbeda-beda, guys, situasinya ya. Walaupun orangnya, misalnya pasangan A dan B, C dan D gitu, mereka itu sama-sama dalam karmic situation, tapi masing-masing punya cara tersendiri ya untuk menghadapi pasangan karmicnya, dan itu pun outputnya akan berbeda-beda ya. Jadi take how it resonates di readingan ini, jangan dipaksakan. Kalau bukan punya kalian, maka ini bukan readingan kalian ya.
Kita akan mulai dari deck Oracle dulu. Aku pakai 2 Oracle-nya guys. Yang pertama Queen of the Moon dan yang kemudian ada kitab hitam di sini. Masing-masing satu saja kitab hitam. Kenapa aku bilang kitab hitam? I don't know. Tapi penting. Aku rasa itu penting ya. Aku disuruh menggunakan ini untuk buat readingan energi bagi para pasangan karmik. Oke, kita mulai saja. Satu kartu dari sini. Halo. Untuk karmic relationship, yes. Cepet banget, kalian lagi marah ya. Fear, takut guys. Apa yang kalian takutkan? Takut kehilangan dia. Aduh, udah jelas-jelas dia tuh sering membuat kalian sakit hati. Dia tuh sering melukai kalian guys. Sering menghina ya. Ada kejahatan-kejahatan verbal di situ, cacian, makian. Oke, memperlakukan kalian dengan tidak baik. Tapi kalian masih tetap takut kehilangan dia guys. Itu pertanyaan yang bagus sekali. Kok bisa gitu ya? Oh ya, sebentar. Aku melihat ada perempuan di sini menunduk. Apakah kalian melihatnya juga Dora? Ada perempuan, dia kayaknya ini deh guys, topless deh, nggak pakai atasan gitu, nunduk. Dan kemudian itu kayak ada bantalan begitu, menangis ini ya guys, menangis di temaramnya malam. Ini full moon aku lihat. Sekarang kita lagi full moon ya, lagi full moon kita saat ini. Dan kemudian ada burung-burung gagak yang mengancam. Kalian lihat guys, dia itu yang pegang tali untuk burung-burung gagak tersebut. Ini simbol tentang pengendalian 100% ada di tanganmu dalam karmic relationship. Don't worry, tidak ada kata fear atau takut, karena semua kendali ada di tanganmu guys. Kalian itu dalangnya untuk semua rasa takut kalian. Ini burung-burung gagak hitam ini simbol yang tidak baik ya di deck tarot. Inilah ketakutan, inilah insecurity, overthinking apa segala macam gitu ya. Penyesalan, tangis. Ini ada tali, kalian yang mengendalikannya ya. Jadi burung-burung ini tidak akan bisa menghajar kalian guys. Let's say menghajar ya, katanya kasar banget, itu khas Medan. Menghajar kalian karena talinya ada di kalian. Kalian tarik, paksa aja tuh burung pada kecekek semua, mati guys. Ini ada sangkar. Oke, kalian tinggal kumpulkan satu persatu jari kalian, permainkan jari tangan kalian, tarik benang-benang ini semakin dekat, tangkap cekek kepala burung-burung ini, masukkan dia ke dalam sangkar. Begitulah cara kalian mengendalikan ketakutan kalian, bukan dengan cara menangis. Ya, karena ketakutan dalam karmic relationship itu tidak real. Power ada di tanganmu, kendali dan kuasa ada di tanganmu untuk ketakutan-ketakutan yang selalu menghantuimu. Oke. Mari kita lihat dari kitab hitam ini guys. Satu kartu dari sini katanya. Jangan bawel. Lagi di karmic relationship jangan bawel ya. Oke, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces yang saat ini sedang berada dalam dinamika karmic relationship. Informasi yang perlu mereka ketahui di bulan Agustus 2022. Terima kasih. Satu saja katanya. Iya ini dia guys. Keset. Outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Itu dia yang menarik sekali di sini guys, yang terlihat bersinar ketika aku membacanya. Ada kejadian penting yang saat ini bermain-main di pikiran kalian, over and over, berkali-kali, berputar-putar, diingatkan kembali, replaying, diputar ulang. Kayak kita dengar jokes gitu ya. Lagu siapa misalnya? Lagunya Budi Doremi yang Melukis Senja. Udah habis, diputar ulang, habis, diputar ulang, habis, diputar ulang. Itulah yang saat ini terjadi dalam hidup kalian dan yang men-trigger rasa takut ini. Oke, mari kita lihat. Halo pasangan karmik. Call upon the Almighty God, call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign and blessing Venus dan Mars yang saat ini sedang berada di dalam karmic relationship. Informasi yang perlu diketahui oleh mereka di bulan Agustus 2022 untuk ketenangan hati, kedamaian jiwa, dan menjadikan mereka orang yang lebih baik dari hari ke hari. Thanks God. Thank you very much. Oke. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. The Two of Cups.
Ada flipper, nggak ada. Dan kemudian the Four of Cups. Oh, oke. The Two of Cups dan the Four of Cups, missing opportunity yang berkaitan dengan the Two of Cups. Ada yang bermain-main di dalam pikiran kalian, membuat kalian ketakutan akan the Two of Cups. Setelah itu terlewat, missing opportunity. Nice. Anything else, please? Thank you. The Two of Cups. Bawahnya the Four of Cups. Oke. Anything else? Double ya. Didouble kan datangnya, guys. Oke. Karmic relationship, the justice. Beberapa di antara kalian mungkin baru-baru ini menghadapi sidang perceraian atau baru akan menjalani sidang perceraian. Anything else? King of Cups dan kemudian Eight of Wands, komunikasi, Page of Cups. Two of Cups itu satu frekuensi ya, sementara tanda-tanda utama dari karmic relationship itu kalian tidak berada di frekuensi yang sama. Oke. Kemungkinan ini berkaitan dengan pihak ketiga, guys. Ya. Ada kehadiran pihak ketiga aku lihat di sini. Pihak ketiganya, salah satu dari pihak tersebut adalah the Two of Cups bagi kamu, tapi kamu lebih mempertahankan yang karmic. Dua kali lagi, mari kita lihat langsung daripada berspekulasi. Justice. Iya, aku memang melihat ini dari tadi ya, sidang perceraian aku lihat di sini. Dalam proses menuju the Two of Cups tidak akan mudah, guys. Ada perceraian untuk kalian yang harus terjadi. Oh my god. Fear dan keset. Ini tentunya akan sangat menakutkan karena embracing the unknown ya, apa yang terjadi berikutnya. Tapi yang jelas iming-iming tentang the Two of Cups ini sudah terasa sekali saat ini di dalam kehidupan romance kalian atau relationship kalian ya, yang tidak kalian dapatkan dari pasangan kalian saat ini. The Two of Cups itu bukan bersama pasangan kalian, berarti pasangan kalian adalah karmic saat ini ya. Dan kemudian ketika itu berhasil diselesaikan, kalian akan mendapatkan the Two of Cups yang betul-betul satu frekuensi, guys. Mari kita lihat. Halo. Ya. The Three of Wands, penundaan, ditunda-tunda. King of Swords. Wow. Two of Wands. Bottom of the decknya the Three of Pentacles. Ini tentang bekerja ya. Three of Pentacles ini tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain, just go through, lanjutkan, berjalan, even kacau balau di dalamnya, even berantakan, nggak ideal, orang banyak ngomongin, orang banyak gunjingin, dia jalan terus, maju terus ya. Makanya The Three of Pentacles ini sering dikaitkan dengan kreativitas, guys. Seniman itu kan mau dimaki-maki orang juga nggak peduli, dia tetap aja melanjutkan pekerjaan seninya, begitulah ya. Yang terjadi dalam hubungan kalian saat ini, karmic relationship kalian ini, orang udah ngomong macam-macam, kalian nggak peduli, kalian jalanin aja. Tapi yang kalian jalanin itu yang tidak kalian inginkan, guys, karena King of Swords dan The Three of Wands, penundaan. Harus diselesaikan, tidak kalian selesaikan. Jadi makin parah, makin berborok. Aku lihat di sini ada the devil. Kita akan segera mengklarifikasi saja what this is all about. Thank you very much. I call upon the Almighty God, I call upon Dark Angels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac signs, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars yang saat ini sedang berada dalam karmic relationship.
Let me clarify the Three of Pentacles. Thank you. Eight of Wands. Knight of Cups. Oke. Three of Wands. Lagi penundaan. Ada yang muncul guys, ada yang datang ya. Jadi kemungkinan besar kalian saat ini sedang menikah. Kalian perempuan atau laki-laki menikah, punya suami atau punya istri dong ya. Artinya itu karmic relationship. Oke, banyak hal yang tidak menyenangkan yang terjadi di situ. Hubungan yang sangat beracun guys, controlling, posesif, kekerasan apapun itu baik dalam verbal ataupun fisik. Lalu ada seseorang baru datang, Cancer, Scorpio atau Pisces, pihak ketiga. Kamu berarti yang menghadirkan pihak ketiga. Dan di situ ada the Two of Cups. Pihak ketiga ini datang dan kloplah kalian berada di energi yang sama. Oke, aku tidak bilang kamu yang lebih tinggi energinya dari pasanganmu saat ini, pasangan karmikmu, no. Tapi yang mau datang ini atau yang sudah datang ini satu energi, satu frekuensi. Ya, tapi kamu menunda-nunda bersama dengan dia. Kenapa? Karena sulit sekali aku lihat guys ya, banyak ikatan-ikatan dunia yang terjadi di sini. The Seven of Swords. Jadi ini kayak tricky guys, manipulatif ya. Kalian ketemu di mana? Oke. Janjian di mana, ketemuan di mana, backstreet mungkin. Oke, bisa jadi sudah cukup mendalam juga yang kalian jalani ini ya, antara kamu dengan dia. Perhatikan ini guys, readingan Twin Flame yang baru aku buat di video sebelum ini, karena mirip energinya. Ada divine masculine yang masih terikat dengan seseorang apapun jenis kelaminnya, dan kemudian challenge bagi dia di Agustus sampai 6 bulan ke depan adalah mengakhiri hubungan tersebut supaya bisa bersatu dengan atau upgrade level dengan counterpartnya ya, pasangan twin flame-nya atau pasangan atau soulmate-nya gitu. Mirip-mirip seperti ini, King dan Queen of Swords di tengahnya. Ini pasangan yang sudah tidak saling melihat lagi guys. Ini cewek tahu lihatnya di mana, cowoknya lihatnya di mana ya. Jadi kalau kalian menikah saat ini, masing-masing sudah membawa jalannya sendiri, masing-masing sudah mencari kesenangannya sendiri. Kamu pun sudah mulai menemukan orang yang baru, dan aku rasa dia pun demikian halnya. Tapi kalian masih tidak mau melepaskan ikatan duniawi yang terjadi di antara kalian berdua. Oke, the Fool. Memulai sesuatu yang baru guys. Bisa jadi ada ikatan bisnis di situ. Eight of Pentacles muncul di sini. Dia supply kamu dalam hal uang, pasanganmu saat ini ya, suami atau istri kamu. Bisa jadi kalian memang bekerja sama, bikin bisnis bersama-sama. Tapi ikatan King dan Queen of Swords yang aku lihat di sini tuh membuat seseorang, membuat semuanya ya, membuat kamu dan pasanganmu itu nggak bebas guys. Kalian berdua sama-sama menginginkan freedom sebenarnya. Berarti tantangan yang paling utama untuk kalian itu adalah hal duniawi tadi atau ikatan-ikatan duniawi tadi guys. Pentacles, Page of Cups, Ace of Pentacles, Hangman, Eight of Cups. Kamu sudah melihat ya, tapi ada di pikiran tentunya ya, melihat di pikiran bahwa kayak gambaran gitu guys. Sebuah ikatan relationship kayak pernikahan, pertunangan atau pacaran pun itu ya, bisa apa saja. Yang ideal seperti apa? Hangman ini awakening, dibangunkan, disadarkan. Eight of Cups ini pergi, meninggalkan yang berkilau ini nih guys. Ace of Pentacles, uang aku rasa ya. Jadi bisa jadi pas suami kamu itu kaya raya gitu, atau istri kamu kaya raya begitu. Sebenarnya kalian berdua udah saling dingin-dinginan, tapi mau nggak mau harus terikat karena sama-sama saling membutuhkan. Ada benefit yang didapatkan kalau kalian bersama, tapi tidak berkaitan dengan emotion. Oke. Fokus dan target tidak ada yang terjadi. Eight of Cups ini tidak terjadi. Kamu tidak pergi, tapi hanya memikirkan akan pergi. Bagaimana kalau aku meninggalkan suamiku? Bagaimana kalau aku meninggalkan istriku? Bagaimana kalau aku terlepas dari ikatan duniawi ini ya, pernikahan atau apapun itu? Bagaimana? Tapi kamu tidak melakukan apapun.
Sering sekali mungkin kamu bilang uang ini tidak bisa membuat aku senang, bla 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 segala macam. Atau status sosial ini tidak bisa membuat aku senang. Sebagai istri seorang CEO perusahaan besar aku nggak senang, aku nggak bahagia. Sebagai suami dari seorang aktris terkenal aku tidak bahagia. Sebagai suami dari seorang biduan pujaan eh, rakyat Jawa Timur aku merasa tidak senang. Karena aku melihat ada Queen of Wands di target atas subconscious mind ini ya. Kalian hanya lari dari masalah guys di fokus ini. Begitu kalian mulai memikirkan tentang dampaknya kalau melepaskan karmic relationship ini akan menakutkan, mengerikan, fear, oke. Kalian pun kembali Four of Swords. Tidak mau memikirkannya lagi ya, pura-pura lupa, pura-pura hilang ingatan tentang apa yang terjadi antara kamu dengan pasangan resmimu saat ini. Terlalu takut. Ketakutan itu sangat kuat ya. Tanpa kamu sadari, seperti yang aku bilang tadi, burung-burung itu terikat dan talinya ada di tanganmu. Ketakutan itu sebenarnya di bawah kuasamu. The Death, kemudian Seven of Pentacles, lalu ada Temperance guys, Queen of Wands dan Temperance. Wow, ini perpaduan kartu happy-happy dengan player ya. Jadi saat ini kamu mungkin suami sudah mulai menikmati hidup dengan caramu sendiri lah ya. Punya pacar sana sini gitu. Dan aku lihat istri kamu nggak peduli, bodoh amat. Oke, kalau kamu adalah seorang istri berarti kamu sudah mulai kenal laki-laki baru, udah mulai pacaran-pacaran, chat-chat atau ketemuan-ketemuan dengan laki-laki manapun, dan suami kamu bodoh amat. King dan Queen of Swords, emotionally unavailable. I don't care, fuck off. Apapun yang kamu lakukan aku tidak peduli. Oke. Lalu apa yang harus dipertahankan di sini? Kenapa kalian masih tetap bersama? Itulah ikatan karmik tadi guys ya. Uh, ada yang harus dikorbankan di sini aku lihat untuk kalian yang merasa resonate dengan readingan ini. Dan itu besar. Yang dikorbankan itu membuat kalian ketakutan. Yang harus kalian lepaskan itu. Apakah Ray, aku harus melepaskan pasangan karmikku? No, kata siapa? Siapa bilang harus? Nggak ada yang harus di dunia ini guys. Keputusan 100% ada di tangan kalian tentunya ya. Let's say kalian bilang, aduh yang ini masih cupu banget Ray, nggak punya apa-apa. Ya ampun aku tahu dia tuh masih naik angkutan umum ke sana kemari. Mobil nggak punya, sementara suami aku yang sekarang ini bisa kasih aku 3 Ferrari kayak gitu misalnya. Ganti-gantian aku pakai mobil yang mana aja yang aku mau. Ini nggak bisa deh gitu. Even rasa itu sangat mendalam, the two of cups. Dia care banget sama aku dan aku sayang sama dia. Tapi dengan suami aku ini udah dingin-dinginan. Yang paling penting uangnya ini Ray. Kalau kamu bilang begitu ya udah kamu memutuskan dalam karmik ini. Kamu tidak mendapatkan yang ini. Oke, aku pun tidak akan bisa menjamin guys kalian akan happy dengan kehadiran dia. Oh. Tidak ada jaminan ya. Happy itu kamu yang putuskan apapun situasinya kamu siap untuk menikmatinya dalam keadaan sukacita. That's the real happiness untuk kamu. Jadi kalau ini situasinya, kamu mau happy di sini, happy lah di sini. Tapi yang jelas semua urusan karmic guys, termasuk karmic relationship, itu ada pelajaran yang harus dijalani, dilewati dan kamu harus lulus. Kalau enggak, kejadian yang sama akan berulang-ulang di cycle life yang sama, di siklus kehidupan yang sama, atau di kehidupan berikutnya. Let's say begini ya, ini kan pasangan karmik kamu ya, suami istri yang gak pedulian, tapi kamu bertahan di situ karena ada uang gitu. Mohon maaf, sampai tutup usia, meninggal dunia. Ini nggak clear guys. Nanti kalian lahir lagi di kehidupan berikutnya, ketemu lagi dengan dia. King dan Queen of Swords ini akan bertemu lagi, mulai lagi yang ini. Dirasakan lagi yang menyakitkan ini. Jangan pikir semuanya akan terreset. Memang iya di reset ulang di dunia. Kalian tidak akan kenal dia di kehidupan berikutnya. Tapi the pain, rasa sakit yang terbawa dari kehidupan sebelumnya itu akan bertumpuk-tumpuk, terakumulasi di kehidupan yang berikutnya. Makanya orang-orang yang karmik itu, dalam karmic relationship itu, painfulnya itu beda-beda levelnya guys. Misalnya pasangan A dan B gitu, dengan dibandingkan dengan C dan D, yang A dan B ini bisa sampai stres gila, C dan D ini santai-santai aja. Ini yang A dan B mungkin dia sudah bawa dari 6 sampai 7 kehidupan sebelumnya. Painfulnya, rasa sakitnya. Sementara yang C dan D baru bawa dari 2 atau 3. Dia masih bisa handle. Yang bisa dibereskan sekarang jangan ditunda sampai besok ya. Jangan tunda apa yang bisa kamu kerjakan saat ini. Begitulah prinsip hidup.
termasuk untuk karmic relationship. Pembayaran karma yang harus diselesaikan saat ini, yang bisa diselesaikan saat ini, silahkan dibayarkan sekarang supaya kehidupanmu berikutnya atau your next cycle of life itu bisa lebih ringan. Semua pembayaran karma sudah selesai. The world itu ya guys. Sulit, takut. Ketakutan dunia ini sering membuat kita buta apa-apa guys, ya kan? Takut beginilah, takut nggak dapat kerjaan lah, takut dipecat dari kerja lah, takut takut menyuarakan kebenaran lah. Oke. Kasus yang baru ini guys, yang lagi heboh banget tentang polisi-polisian ini, kalian pasti tahu ya apa aku maksud. Itu bukan baru kejadian 2-3 hari guys, sehingga ada yang terkorban ditembak mati dan direkayasa pembunuhannya. Kecurangan yang terjadi di situ bukan 2 atau 3 hari. Bisa jadi 5 sampai 10 tahun yang lalu, bisa jadi 3 sampai 5 tahun yang lalu. Ada kemampuan kita, kesempatan untuk lepas dari situ, tapi ketakutan ini membuat kita buta. Atau ikatan duniawi ini, pangkat, gaji, apa segala macam yang menahan kita untuk keluar dari situasi itu nggak membuat kita stuck. Lalu impactnya the tower. Terjadilah itu. Aku tidak menyalahkan siapapun, tapi begitulah gambarannya, termasuk untuk kalian yang sedang berada dalam karmic relationship. Yang kalian lakukan saat ini, Four of Swords, menunda-nunda sampai datangnya The Tower. The Tower-nya bisa datang di kehidupan yang sekarang atau bisa datang di kehidupan yang berikutnya ya. Yang jelas itu akan membuat lebih parah dari Ten of Swords yang sudah pernah kalian lalui kurang dari 6 bulan terakhir. Let me clarify the Ten of Swords. Thank you. What this is all about. Kalian lucky aku rasa, karena sudah terlihat ada yang mau datang ya. Beberapa pasangan karmik tidak terlihat ada pengganti. Yang aku lihat di sini penggantinya sudah kelihatan. Yang aku lihat, yang muncul di kartu ini penggantinya sudah ada begitu. Ace of Wands. Nih kayak gini nih yang aku bilang tadi. Berkali-kali diperingatkan di recent PS, tapi kalian masih tetap tidak bergerak, tidak melakukan tindakan apapun. Jadi ketika nanti datang The Tower, jangan salahkan siapapun ya. Kalian sudah disuruh segera bereskan pembayaran karmamu, segera lulus, segera jalani ujian ini, lulus, dapat sertifikat, dapat ijazah. Kalau enggak nanti berulang lagi, siklusnya sama kan berputar lagi, sama seperti yang terlihat di near future guys. Kurang dari 6 bulan kalian tidak akan melepaskan situasi ini. Kalian tidak akan keluar dari ini. Yang ada ke depannya itu agresi, pertengkaran lagi. Knight of Sword, Ten of Sword ya. 6 bulan terakhir rasa sakit, kemudian 6 bulan ke depan agresi lagi yang akan membawa ke Ten of Sword lagi. Rasa sakit lagi. Dan kemudian mulailah Queen of Wands tadi yang aku bilang player tadi ya. Gini dia impactnya karmic supaya kalian tahu salah satunya aja ya. Ini kan ada yang datang nih, kalian respon dong dia kan saat ini. Kalian respon, tapi Three of Wands dia pun tidak kalian kasih kejelasan harus diapain hubungan ini. Tapi kalian oke-oke aja sama-sama dia. Mungkin energinya lebih mudah dari kalian karena dia Knight, kelihatan di sini Knight of Sword. Oke, kalian adalah Queen of Sword atau King of Sword. Kayak dibego-begoin. Ini pun kalian create karma baru guys ya. Let's say sampai tutup usia nantinya kamu itu tidak menyelesaikan apapun pelajaran yang perlu kamu selesaikan dengan pasangan resmimu saat ini, dan kamu sudah menyisakan satu karma buruk untuk dia, tidak memberi kejelasan. Cycle berikutnya kalian bertiga akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya ketika bereinkarnasi lagi. Bertemu lagi lain ceritanya guys, lebih menyakitkan yang terjadi. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan saat ini. Karena cepat atau lambat itu akan segera kita pertanggungjawabkan ya guys. Let me clarify the Knight of Swords. Thank you very much. Ya. Ya. Oh, jangan malu-malu. Kenapa malu-malu? Ya, the Three of Swords. Wow, the Fool, King of Cups, Knight of Cups, King of Cups. Kedepannya kamu akan menyakiti orang baru ini, aku lihat.
dan kamu menciptakan karmik baru. Wow, guys, what the hell? Atau kamu mau memulai yang baru dengan dia, membayarkan karmamu dengan yang lama, memulai yang baru dengan dia. Ada dua pilihannya. Hati-hati guys, Three of Swords aku lihat di sini. Ya, ini muncul. Menyakiti, membuat orang kecewa, atau kamu menyakiti dirimu sendiri, mengecewakan dirimu sendiri. Eight of Swords ya. Berarti nanti Three of Swords ini akan naik ke permukaan kurang dari 6 bulan ketika kamu di Eight of Swords atau ilusi terpenjara. Ini ilusi ya guys. Sama string itu benang-benang halus begini. Itu terlihat di sini ya. Dan ini ada burung-burung hitam. Eight of Swords dan ini adalah kartu Eight of Swords guys. Padahal ini Oracle dan ini adalah deck tarot ya. Kedepannya yang aku lihat stuck sampai 6 bulan ke depan, kecuali kalian punya keberanian untuk mengakhiri ini. Dari mana tandanya nanti aku lulus dari karmic relationship ini? Menyelesaikan ini guys. Berani melepaskan hal duniawi tadi yang selama ini kalian kayak gadang-gadangkan gitu guys bersama pasangan resmi kalian saat ini. Oke, terlepas apakah kalian akan bersama orang baru ini atau tidak. Just do your lesson. Ya, luluslah dalam pelajaranmu untuk dirimu, bukan untuk orang baru ini. Ini nanti akan menyusul, bonusnya datang. Even dia sudah muncul saat ini aku lihat Cancer, Scorpio, atau Pisces. Sementara kalian adalah Libra, Gemini, atau Aquarius yang paling kuat ya. Berani? Enggak dong. Banyak yang nggak berani. Seperti yang aku bilang, makanya tarot reader itu di mana-mana makin menjamur guys. Karena banyak yang iya betul begitu kan. Tapi ketika mau action dia nggak lakukan action sampai 2-3 tahun ke depan. Makanya dalam 2-3 tahun ke depan tarot reader muncul terus ya kan, untuk membantu kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa terbantu. Apapun hasilnya nanti, keputusannya ada di tangan kalian guys. Tapi itulah yang bisa aku sarankan, jangan takut. Oke, tidak ada yang perlu ditakutkan, everything is under control. Burung-burung hitam ini terikat dan ada di tangan kamu talinya. Ini ada sangkarnya. Tarik mereka, cap, cekek lehernya, masukkan ke dalam sangkarnya, kamu bebas dari ketakutanmu. Ada yang mau manggil-manggil aku lihat. Kalau kita tarik silakan lihat pasangan twin flame-nya, readingannya, karena ini sama persis aku lihat. Jadi ada orang yang mau lepas dari karmiknya dan reconcile dengan pasangan twin flame-nya, kurang lebih begitu, atau high level soulmate-nya ya. Oke, kalau kalian merasa ini adalah readingan kalian guys, selalu tertarik untuk melihat nasihat dari universe, ada 4 kartu yang posisinya vertikal dalam menghadapi permasalahan kalian ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini, nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian. Hai pasangan karmik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Dadah.